nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ta'ala pada malam hari ini. Alhamdulillah, dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sebagai orang tua dan juga membawa anak-anak kita dalam rangka untuk menambah bekal ilmu kita, khususnya adalah ilmu tentang pendidikan anak, di mana kita dituntut untuk terus menambah ilmu. Anak kita serahkan untuk belajar Al-Quran, memahami agama, maka kita juga demikian. Sehingga pendidikan itu sejalan. Awak yo perbaiki diri awak, anak yo je. Sebagian orang tua hanya memperbaiki anak saja, dirinya tidak diperbaikinya. Akhirnya anaknya tidak berubah. Artinya adalah berlawanan dengan apa yang dipelajari dengan dilihat dengan orang tuanya sendiri. Oleh karena itulah memang perbaikan itu dimulai dari orang tua, bukan dari anak. Mungkin kita dulunya tidak tahu dengan agama ini, sekarang kita baru tahu, dan itu belum terlambat. Selagi masih kuat badan kita, fisik kita, ya maka insyaallah itu adalah jalan. Oh, ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang saya hormati ya, Ustaz Putra ya, pimpinan pondok Ibadur Rahman, kemudian pengurus yayasan. Pada kesempatan ini ya, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita ya, yang memang kalau direncanakan mana jauh-jauh hari tidak bisa. Ya memang ada kesibukan, faktor kesibukan juga. Kapan kita ini bisa bertemu ya. Ustaz Putra juga minta kapan bertemu, inilah mungkin momennya. Nanti kita cari lagi waktu-waktu yang lain ya. Mungkin sekali sebulan ya, sekali 2 bulan kita cari lagi waktu-waktu yang lain untuk bertemu, untuk mengadakan kajian atau tambahan kajian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tema yang kita angkat adalah membawa diri dan keluarga menuju surga. Kalau boleh kita bertanya, apa cita-cita kita dalam hidup ini? Apa cita-cita kita, cita-cita tertinggi kita? Apa? Surga besok, masyaallah. Yang lain? Ada cita-cita orang hanya ya, dunia saja. Oh, badang anakmu nanti ya nyo banyak pitihnya dan dibantunya orang tuanya. Ya. Tidak terpikir bagi mereka bahwa cita-cita kita yang tertinggi itu adalah masuk surga. Visi dan misi kita yang paling tertinggi itu adalah meraih janji Allah, yaitu al-jannah. Oleh karena itulah ini tidak akan bisa kita dapatkan melainkan dengan ya, berusaha untuk menggapai, bersungguh-sungguh, butuh perjuangan, butuh kesungguhan. Makanya dalam surat Tahrim ayat 6 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro.
Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini Allah, berita dari Allah, pesan yang Allah sampaikan kepada kita. Allah berpesan kepada kita. Allah memberikan tausiah kepada kita melalui ayat Al-Qur'annya, disambung lidah, disambung oleh lisannya Rasul, kemudian para ulama, kemudian para dai, ya. Hu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini konsep pendidikan yang sesungguhnya adalah meraih surga Allah. Tidak ada yang lain dari itu. Tidak ada nikmat yang paling tertinggi, ya, melainkan nikmat ketika Allah masukkan kita ke dalam surga. Jelas kalau calon-calon penduduk surga itu jelas sifat-sifatnya khair, semuanya baik, ya. Karena dia akan meraih kenikmatan surga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana maksudnya menjaga ini? Ali bin Abi Thalib mengatakan addibuhum wa allimuhum. Didiklah mereka dan ajarilah mereka. Ini maksudnya menjaga itu. Hu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Addibuhum wa allimuhum, didiklah mereka dan ajari mereka. Oh, saya nak bisa mendidik. Ya, belajar. Tidak bisa mendidik, datangkan guru atau bawa anak kita ke sekolah. Seperti sekarang ini anak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dididik di Pondok Quran Ibadur Rahman. Addibuhum wa alimuhum, didiklah mereka dan ajar mereka. Didik mereka dari apa yang Allah perintahkan untuk ditaati dan yang dilarang untuk ditinggalkan. Oleh karena itu, mendidik anak ini adalah proses yang sangat panjang, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, tapi prosesnya panjang. Mulai dari ketika dia sudah dalam keadaan bayi, sudah kita didik, sudah kita ajarkan kalimat-kalimat thayyibah, ya, kalimat-kalimat yang baik. Kita ajarkan akidah, ibadah, akhlak, sehingga terbinalah anak-anak kita. Ikhwatul fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita sebagai orang tua bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Kita akan ditanya oleh Allah sebelum anak ditanya. Kita dulu yang tanya oleh Allah. Maka siapa yang mengabaikan pendidikan anaknya, ya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, siapa yang mengabaikan pendidikan anaknya pada perkara yang bermanfaat, ya, maka dia sudah sungguh dia telah berbuat jahat kepada anaknya. Mengabaikan pendidikan anak pada perkara yang bermanfaat, ya, cuek. Kau ke sekolah, kau indah, kau bisa baca Quran, terserahnya lah. Mengabaikan. Kewajiban kita orang tua mendidik anak kita sesuai dengan kemampuan kita. Tidaklah mesti anakku masuk pesantren. Kenapa? Sesuai dengan kemampuan kita. Pesantren hanya suatu wasilah. Hukum asalnya anak-anak ini dengan kita. Kalau kita mampu untuk memasukkan anak kita ke dalam pondok pesantren, masya Allah, bagus. Kalau tak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dibebani kita.
bawa dia ikut pengajian, ya, datangkan guru, perhatikan, insyaallah. Perhatikan lingkungannya, pergaulannya. Ya memang sekarang ini berat mendidik anak sekarang ini, saat kita orang tua sibuk bekerja, ya, kemudian anak-anak kita pulang, kemudian lah nampak apa dia kan. Ini adalah tergantung dari orang tua. Kalau lagi kesempatannya megang HP tadi, jelas tidak akan selamat, ya. Kita arahkan HP ini apa gunanya. Sebagian orang tua memberikan HP kepada anaknya agar anaknya tenang, tidak baulah. Kecil itulah sama bagi racun ke anak. Bahkan ada orang tua SD-nya anaknya udah badannya HP, bagi racun, rusak. Memang kita harus tahu dampak-dampaknya. Bagi anak-anak tak tahu dia. Kita harus tahu dampak apa tadi. Jadi menjadi tanggung jawab kita, ya, karena kita akan ditanya oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita kalian pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya, diminta tentang tanggung jawabnya terhadap yang dipimpin. Mendidik anak bukan hanya sebatas memberikan makan, minum, tapi memberikan dia pendidikan agama yang layak dan cukup. Kalau hanya untuk makan, minum, pakaian, segala macam itu adalah sepakat orang, semua manusia itu. Tetapi Islam tidak demikian. Islam mendidik anak ini, ya, mendidik agamanya. Yang paling pokok itu mendidik agamanya. Kemudian sama-sama kita ketahui hukum asalnya anak kita ini adalah fitrah, suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Anak siapa saja tidak berdosa. Fa abawahu ayyuhawidanihi ayyunassiranihi ayyumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak ini jadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Jadi yang akan membentuk anak tadi adalah orang tua. Mau kita jadikan apa anak kita ini? Salah didik kita, hasilnya akan salah, ya. Maka kita harus lihat anak-anak. Jangan pula anak-anak ini, ya, terlalu ditekan, beraja aja terih nak rehat, tidak pula. Mari libur, ya, diberikan alat kesempatan untuk istirahat, untuk rehat. Dia betul juga kita paksa anak dan bukan kita aja orang tua betul untuk kami, ya, untuk istirahat. Qul fidin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Nah, bagaimana upaya kita agar anak-anak ini bisa kita bawa ke surga, diri kita dan anak kita bisa kita bawa ke surga? Yang pertama adalah mendidik, ya, mereka untuk bertauhid. Mendidik diri kita dan mereka untuk mentauhidkan Allah. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Duhai anakku, jangan persekutukan Allah. Sungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Ini orang tua perlu berperan untuk, ya, menjadikan Allah sebagai Rabb diri kita terlebih dahulu. Mengenalkan dia kepada Allah. Allah Rabb kita. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang memberikan rezeki, ya. Kalau kamu sakit, ke Allah tadi.
Baru setelah itu kita lakukan wasilah-wasilah yang diperintahkan atau ikhtiar kita. Lu makan ube, tidak makan ube lalu minta kepada Allah, tidak. Allah nanti kita dulukan dulu. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, jika engkau minta tolonglah kepada Allah. Dia kita dahulukan, bukan pertolongan manusia. Lewat kan langsung sakit, langsung bawa anak ke dokter. Tidak langsung dah, minta dulu kepada Allah. Baru kita bawa ke dokter. Kecemasan kita tinggi itu seolah kita dokter itu yang menyembuhkan penyakit anak kita. Ini adalah pendidikan yang keliru, menyalahi akidah kita. Jadi mendidik tauhid, keyakinan Allah memberikan rezeki. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ini ya pendidikan yang diajarkan Nabi kepada Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berbonceng dengan Nabi, lalu Nabi sambil berbonceng tadi beliau menasihati Ibnu Abbas, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak kecil, gulam, inni u'allimuka kalimat, semuanya aku mengajarkan kepada beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Gimana menjaga Allah? Apakah Allah itu butuh dijaga? Nah, di situ butuhnya kita tafsiran dari hadis tadi. Jagalah Allah, ya, yaitu menjaga perintahnya. Jagalah perintah Allah, jaga larangannya. Perintah Allah dijaga dengan apa? At-ta'ah, dengan mentaati. Larang Allah dijaga dengan apa? Menjauhi. Tidak banyak sebenarnya menjalankan agama ini. Perintah satu, larangan satu. Perintah untuk kita tegakkan, larangan untuk kita jauhi. Ya, memang menjaga itu sulit. Menjaga perintah itu sulit. Contohnya salat aja bagi anak sulit sekali. Kalau tidak kita arahkan dia, tidak mau dia salat. Jadi pentingnya kita menanamkan akidah ini untuk diri kita, kemudian untuk anak kita. Beriman kepada takdir yang sudah ditetapkan. Andai kata kita rezeki kita mungkin pas-pasannya, sampaikan kita itu. Itu ini yang bisa ayah bunda berikan kepada kamu. Luqman Al-Hakim mengajarkan anaknya tauhid ketika masih kecil. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan persekutukan Allah, sungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Diajarkan pengenalan kepada Allah, yaitu tidak boleh menyekutukan Allah. Jadi penanaman akidah, pengenalan kepada Allah, pengenalan kepada nabinya, ya. Menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, menjadikan apa yang disampaikan oleh Nabi, berita yang disampaikan oleh Nabi sebagai sunnahnya, ikutan begitu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri kalian, pada Rasulullah itu ada, sungguh ada pada Rasulullah itu contoh dan tauladan yang baik. Jadi tauhid ini adalah perkara yang tetap terus ditanamkan. Ini naik turun, iman itu naik turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Makin taat kita menjalankan perintah Allah, akan bertambah keimanan kita. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, berkurang ya iman kita. Artinya adalah berkurang ketaatan kita. Makanya banyak kita yang futur
Karena kita tidak menjaga iman kita. Iman tidak dijaga, jadi putus. Wajib kita untuk menjaga iman ini. Melebihi kita menjaga diri kita atau fisik kita. Karena di akhir zaman ini banyak cobaan-cobaan yang akan memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah. Kemudian di antara hal yang perlu diperhatikan, kita didik untuk anak kita adalah menanamkan pendidikan beribadah kepada Allah. Menanamkan ibadah ini. Ibadah rutin yang setiap hari mau tidak mau harus dilakukan as-salah. Kalaulah anak kita diri kita dan keluarga kita terjaga salatnya, masya Allah, akan baik, akan sesuai dengan fungsi salat tadi. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu mampu mencegah dari berbuat keji dan munkar. Si fulan salat tetapi banyaknya begitu kan. Banyak juga berbohong. Berarti salatnya itu bermasalah salat. Bisa jadi karena tidak ikhlas, asal-asalan. Tentu salat yang benar. Banyak orang salat riba jalannya, praktek riba menjadi rajin salat. Kenapa tidak tercegah salatnya benar? Atau bisa jadi karena ilmunya, pengetahuan tentang muamalah tipis, kurang, sehingga dia hanya tahu salat saja, sedangkan muamalah nak tahu, yaitu tentang riba nak tahu, sehingga dia terjerumus ke dalam riba tadi. Tapi kalau dia terus benar salatnya, pasti ketika dikatakan bahwa bunga bank itu ada riba, pasti dia akan meninggalkan kalau salatnya benar. Jadi wajib kita untuk mendidik kita, menanamkan beribadah kepada Allah dari usia dini untuk anak-anak kita. Untuk diri kita juga demikian. Makanya Nabi SAW telah memerintahkan ibadah pokok itu, as-salah itu, mulai umur 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Itu usia yang mulai usia yang cocok untuk mendidik anak. Makanya saya lihat juga, perbandingkan umur 7 tahun itu kematangan anak sudah mulai. Bandingkan anak kita, masukkan anak kita SD umur 6 tahun, kemudian ada orang yang masukkan anaknya SD umur 7 tahun, pasti cepat yang matangi umur 7 tahun. Kematangan usia tadi. Benar yang dibuat, program yang dibuat oleh pemerintah, anak masuk SD usia 7 tahun. Salat juga diperintahkan mulai umur 7 tahun. Tentu juga tidak umur 7 tahun terdidik, sebelum itu sudah kita biasakan dia salat. Tetapi mulai keteraturan dia itu adalah mulai 7 tahun. Ini yang luput bagi orang tua. Umur 7 tahun ini tidak diperhatikan. Tidak bisa kita mendidik anak salat kalau sudah balik, tidak bisa. Kenapa? Karena Nabi saja mengatakan, perintahkan anakmu salat umur 7 tahun. 7 tahun sampai 10 tahun itu adalah sebenarnya masih dalam proses latihan. Makanya ketika umur ini gagal, umur 7 sampai 10 ini gagal, bisa gagal berikutnya. Tak terbiasa dia. Biarlah basah bibir awak untuk menyuruh anak ketika itu, biar saja. Tetapi yang penting anak kita salat. Pantauan kita kepada orang tua tentang salat ini harus dipantau terus. Jangan kita lengah tentang salat. Kalau cepat dia meninggalkan salat, jelas. Pokoknya kita umur 7 tahun sudah mulai kita pantau. Pas meninggal. Tiap hari tanya, ada salat tadi, ada salat zuhur, ada salat asar, ada salat maghrib. Diingatkan terus. Sehingga jangan sampai tinggal salat. Apabila kita berhasil, walaupun mungkin dari usia itu berat dia, tapi tidak mengapa.
Kalau dia sudah terbiasa 3 tahun itu masa latihan untuk beribadah kepada untuk usia anak-anak, insya Allah di usia 10 tahun lewat itu sudah mulai ringan dia beribadah. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u, perintahkan anakmu menegakkan salat ketika umur 7 tahun. Wa hum abna'u sab'in fadribuhum, pukullah mereka idza balagu asyran. Ini kalau tidak salat umur 10 tahun maka boleh dipukul. Pukulannya pukulan mendidik, tidak pukul tidak jauh kayu gadang, pukul kan. Pukulan mendidik, pukulan kasih sayang. Tidak boleh pula mukul anak sampai luka membiru, itu tidak mendidik. Kalau membiru karena diham, ya tertangkok orang tua. Pukul yang mendidik. Bagaimana cara memukul mendidik tadi? Dengan pelan, alatnya bukan alat yang keras, lembut. Yang kedua, memukul tidak, mukul adalah tek, jadi tidak begini, itu sakit. Jadi pukul dengan lidi, kumpulan lidi, kemudian pukul, hentikan sebentar agar hilang sakitnya, pukul lagi, tergantung berapa kali. Itu yang saya pelajari dalam ilmu pendidikan dulu di Libya, ya, memukul anak itu alatnya, kemudian caranya tidak betul-betul sekaligus, nah pelan sekali, kemudian hilang sakitnya, pukul lagi. Tapi kalau kita pukul gini tidak terasa sakitnya dia. Itu cara mendidik anak tadi. Jadi memang Nabi SAW sangat memperhatikan pendidikan ini, ya, pendidikan salat. Kita biasakan dia puasa sunnah, mencintai sunnah Nabi. Di puasa Zulhijjah ini jika kiranya kita bisa, ya, kita didik anak kita untuk puasa minimal nanti puasa Arafah. Ya. Siyamu yaumi Arafah yukaffiru sanatain. Puasa Arafah itu menghapuskan 2 tahun kesalahan. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau anak-anak dia karena belum wajib, nah, maka dia sebagai pahala aja baginya. Termasuk juga menanamkan zikir, ya, zikir sehari-hari, doa sehari-hari, ya, doa masuk rumah, doa keluar rumah, zikir pagi hari, zikir sore hari. Nah, ini memang perlu kita tanamkan. Walaupun kita belum hafal, tapi minimal kita baca sama-sama, baca zikir pagi hari, zikir sore hari. Mungkin di sekolah sudah diajarkan. Ibadah-ibadah rutin untuk anak kita, untuk diri kita juga. Awak sama baca ya, nak, mari kita awak baca sama-sama ya. Ini bukan untuk anak aja, kita juga demikian. Kita bawa mereka ke dalam surga dengan apa yang Allah janjikan, perintah-perintahnya. Termasuk juga bentuk ibadah yang kita mendidik dia untuk berinfak, bersedekah, ya. Kalau dia nanti, ya, setiap hari mungkin ini infak, kamu salat, kalau ada kotak infak, berikan, ya, didik dia berinfak, terbiasa. Kalau sudah terbiasa, insya Allah mudah baginya. Yang ketiga adalah tarbiyatul akhlak, mendidik pendidikan akhlak, adab, akhlak dan adab dalam keseharian, dalam bicara, tutur katanya. Tak boleh sorawan nak lebih tinggi di sorawan. Jadi kalau ketika itu meninggi suaranya, ya kan, langsung kita perbaiki. Dengan dimarahi, karena dia tak tahu. Jangan dimarahi, dia tak tahu soalnya. Anak ini melakukan sesuatu ada kalanya karena kesalahan dia, karena ketidaktahuannya. Jadi dia beradab dalam tutur katanya, dalam berbicaranya. Bagaimana dia menjadi anak yang birrul walidain,
berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan sering mengucapkan salam kepada orang tua, mulai dari adab-adab dia keluar rumah, ya, izin kepada orang tuanya dulu. Ketika keluar rumah, saya sudah ajarkan praktikkan adab-adab itu sehari-hari. Karena kehidupan kita ini tidak luput dari adab. Adab makan, adab minum, adab berpakaian, adab masuk masjid, adab keluar masjid, ya. Nah, di antara akhlak yang ditanamkan pada anak, bagaimana dia mau berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, untuk bisa berbuat baik kepada orang tua, kita dulu yang berbuat baik kepada anak kita, sehingga Allah akan berikan ganjaran. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Semakin giat kita untuk mendidik anak kita, semakin besar ganjaran. Dan nanti pun Allah akan tanamkan kepada anak kita sifat birrul walidain. Kemudian mendidik anak untuk ikhlas. Mendidik diri kita dan anak kita untuk ikhlas. Ikhlas adalah kemurnian ibadah hanya untuk Allah. Ini juga ada bagian dari adab. Keikhlasan itu adalah satu hal yang murni, tidak ada embel-embelnya. Kemudian di antara menanamkan pendidikan akhlak adalah menanamkan kesabaran. Sabar. Namanya belajar, dia tidak mau belajar di pondok Ibadur Rahman, tanamkan kesabaran. Mengadu anak awak, rasanya tidak lama belajar di pondok tu dah. Jangan pula kita iwan karena tidak sabarnya, ya maka kita sabarkan dia. Diri kita sabar. Sebagian orang tua karena anaknya mengadu, akhirnya diikuti pengaduan orang tua. Gurunya banyak jahe-jahe, anak guru kejahe. Gurunya keras atau kasar, apakah dia dipukuli atau bagaimana? Tabayun dulu. Kalau memang itu anak, ya jangan langsung diiyakan kata anak-anak, pengaduan anak-anak tadi. Kemudian di antara adab atau akhlak yang tanamkan kepada anak-anak adalah bersyukur. Pandai mensyukuri nikmat Allah. Ya. Umpamanya dia bagus nilainya, Allah syukuri nikmat Allah, puji Allah. Ya. Allah berikan kesehatan padanya, bersyukur kamu kepada Allah. Tanamkan Allah yang berikan itu. Allah berikan rezeki yang cukup, ya. Tanamkan pada diri kita untuk bersyukur. Wa may yashkur fa innama yashkuru nafsi. Siapa yang bersyukur, semuanya dia bersyukur untuk diri sendiri. Ya. Karena Allah Maha Cukup. Allah tidak membutuhkan syukur kita. Ya, tapi kita bersyukur kepada Allah itu manfaatnya kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Kalau Allah sekiranya di muka bumi ini orang tidak mentaatinya, kemudian berbuat maksiat kepadanya, tidak akan menambah, tidak akan mengurangi kuasa Allah. Sekiranya orang taat, semuanya tidak akan menambah. Karena semua perintah Allah itu manfaatnya kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Karena Allah itu Ghaniyun, Maha Kaya. Ya. Kemudian di antara adab yang perlu kita tanamkan, memperbanyak doa, ya, supaya dia jadi anak soleh. Baik ketika anak ini belum lahir atau ketika telah lahir, kita berdoa kepada Allah. Kalau ada di antara kita belum Allah karuniakan anak, berdoa aja, Rabbi habli minas salihin. Ya. Kalau dia sudah lahir,
Kita berdoa juga agar Allah berikan dia jadi anak saleh. Rabbi habli minas salihin. Ini doa Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim belum lahir lagi, tapi dia sudah minta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Doa ini berlaku baik dia belum lahir atau setelah lahir. Karena kesalehan itu merupakan pemberian dari Allah. Samping kita berusaha untuk mendidik dia jadi anak saleh, tapi juga kesalehan itu tak lepas dari nikmat dari Allah. Betapa banyak kita sudah mendidik anak kita nih, tapi tidak saleh. Pikirannya pun ya tidak benar, pola pikirnya jauh dari agama, supaya kita sudah didiknya. Kecondongan dirinya itu padahal tidak bermanfaat. Kemudian di antara bentuk pendidikan yang perlu kita bentuk diri kita dan keluarga kita, menanamkan sifat muraqabatullah untuk diri dan anak kita, merasa diawasi oleh Allah, merasa diawasi. Kamu jangan takut sesuatu karena takut kepada abi dan umi, takutlah kepada Allah. Inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazka. Kemudian mencintai Al-Quran, tanamkan untuk cinta kepada Al-Quran dengan mempelajarinya. Jadi kita masukkan anak kita ke pondok, ini bukti satu cinta kita, agar dia tidak banyak main di luar, agar dia waktunya bermanfaat. Sebenarnya tanggung jawab untuk mengajarkan Al-Quran ini tanggung jawab orang tua. Awak tanggung jawab. Kini tanggung jawab itu kita alihkan kepada guru, ya, karena kita tak mampu. Oleh karena itu bersungguh-sungguhlah hormati guru tadi, sehingga ilmu tadi diberkahi oleh Allah. Kemudian menanamkan cinta kepada Al-Quran dengan menghafalnya, memahaminya dan mengamalkan. Artinya kita tentu mengamalkan, memahami tentu butuh proses yang panjang. Kemudian mengawasi anak-anak dari yang pertama berteman dengan teman yang jelek perangainya. Nanti di sekolah tanya usia kawan Nanda. Kita tahu, kita minta informasi dari sekolah tentang teman-teman anak-anak kita ini. Jangan nanti anak di rumah wak didik elok-elok kan, ya. Rupanya sekolah kawannya tidak elok, rusak didikan kita. Maka awasi. Almar'u ala dini khalili, seorang itu berada pada agama temannya. Lingkungan sangat mempengaruhi. Banyak anak-anak yang tamat pondok pesantren, setelah mereka tamat, pergaulan mereka sudah berubah, hilang ilmu saja. Karena kenapa? Teman tadi. Maka kita ingatkan, jangan salah dalam mencari teman. Jadi rusak kalau dia salah dalam teman. Kemudian mengawasi anak sekarang bermain HP Android, ya, ini juga perlu. Awasi, apakah anak ini tidak boleh sama sekali menggunakan HP? Tentu juga tidak. Tapi untuk apa HP tadi? Untuk apa baginya HP tadi? Ini yang perlu. Karena sekarang ini alhamdulillah misalnya konten-konten jelek HP ini, kalau anak kita salah lihat, kita pun sebagian orang dewasa pun rusak gara-gara konten-konten itu. Iman kita, keyakinan kita, ilmu kita, kalau tidak ada itu, ya kita pun terbawa arus nanti. Itu orang tua. Ini perlu kita perhatikan. Banyak anak-anak rusak karena gara-gara bermain HP. Makanya ketika libur anak-anak terlalu lama, kadang orang tua risih pula macam dia. Anak libur lama-lama. Ini kita arahkan dia. Mana yang lebih baik, ya mungkin dia kita masukkan untuk sementara ke pondok
Al-Quran yang sifatnya hanya bolak-balik ya, maka sudah pas sekarang ini. Ada pondok Ibadur Rahman ya, usaha untuk mendidik anak-anak yang ya belajar tambahannya pulang dari sekolah. Kemudian yang berikutnya menanamkan cinta kepada sunnah Nabi yang dalam keseharian sunnah Nabi ya. Tentu kita pelajari sunnah-sunnah itu semua, sunnah makan, sunnah minum, sunnah di majlis ilmu itu bagaimana adab kita ya, sunnah dalam berpakaian ya, boleh pakaian ya yang isbal ya. Sekarang kita tanamkan. Kemudian yang terakhir mengajarkan anak-anak dalam memanfaatkan waktu kosong dengan kebaikan. Nah, ini waktu kosong itu banyak sekali. Manfaatkan waktu kosong. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya, as-sihhatu wal farad, nikmat sehat dan waktu kosong. Waktu kosong digunakan untuk hal yang bermanfaat. Karena banyak yang merusak kita sekarang ini adalah ketika tidak mampu menggunakan memanage waktu kosong kita. Kita pun juga demikian, orang dewasa pun juga rusak ketika tidak mampu menggunakan waktu kosong dengan baik. Bagilah waktu kosong tadi untuk istirahat ya, untuk beribadah kepada Allah, untuk bermuamalah. Bagi waktu-waktu kosong tadi. Jangan sampai waktu itu hampa, tidak berarti. Karena waktu itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Ya, kalian akan ditanya tentang umurnya, kemana umur digunakan. Tidak akan bergeser kaki anak Adam ini kecuali dia akan ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afna. Akannya tentang umurnya, kemana umur ini digunakan. Inilah para ikhwah yang dirahmati dan dimuliakan Allah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya, untuk menggugah kita ya, bagaimana kita mempersiapkan diri kita dan keluarga kita agar Allah tunjuki, mudahkan jalan menuju surga yang merupakan harapan yang besar kita untuk masuk surga dan terhindar dari api neraka. Tentu saja tantangan itu banyak, godaan-godaan itu banyak. Itulah kita berjuang, diuji iman kita. Banyak ujian-ujian sekarang, macam bentuk-bentuk ujian. Ujian keimanan kita malas, itu bentuk ujian sudah. Orang tua maunya senang saja. Bapak ibu mengantarkan anak, mengantarkan itu menjapui pulang balik itu ujiannya tuh. Kadang-kadang tibu malih, betul Pak? Tibu malih japui anak. Bapak ibu antar jemput itu masya Allah sudah nilai ibadahnya besar. Sebagian orang yang ingin mainan aja, ya mencapai aja nyundang guru ke rumahnya. Ya sebenarnya bagus juga, tetapi perjuangan berangkat dari rumah ke tempat ngaji itu lebih baik dibanding guru yang kita undang ke rumah. Karena kadang-kadang kalau guru kita undang ke rumah, privat dan namanya, ya kehormatan ilmu itu kadang-kadang tak terjaga. Kadang guru itu dilego jepiti saja. Tapi ketika kita khususkan tempat belajar, kita datang ke situ, kehormatan ilmu itu terjaga. Karena kita memang mengadakan perjalanan, walaupun enggak sekilo 2 kilo kan, untuk ke tempat ngaji kita. Ketimbang kita datangkan guru firqat. Oleh karena itu memang belajar itu kita datangi belajar, bukan guru yang mendatangi kita datangi. Itu prinsip belajar tadi yang sah, yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan ya. Akhirul kalam, insyaallah nanti dalam waktu ya kita adakan lagi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.